Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang PHBS pada tatanan sekolah yang beranggotakan Kenny Kensita, saya sendiri, Iin Indriani, Jovida Franisa, Fadila Nur Aini, terus ada Furianti, Diah Ambarini, dan Diana Nadia, dan satu lagi kelompok kami tidak bisa mengikuti yaitu Hikmatul Hasanah dikarenakan sakit. Dan saya sebagai moderator dan Kenny Kensita sebagai penyaji. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang PHBS tatanan di sekolah. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh moderator, beranggotakan dengan yang sudah dijelaskan dari kelompok 2B. Saya akan melanjutkan untuk materinya. Nah, materi yang pertama yaitu apa sih ya manfaat dari PHBS itu sendiri. Nah, di sini juga, sudah ditampilkan ya teman-teman, silakan untuk dibaca. Yang pertama yaitu meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit. Nah, salah satu manfaatnya itu adalah meningkatkan kesehatan. Dengan adanya perilaku hidup sehat dan bersih, hidup kita pasti sudah sangat diharapkan untuk sehat seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan semangat untuk belajar. Nah, apalagi anak sekolah gitu ya kan. Anak sekolah yang umurnya masih kecil ataupun umuran sekolah itu pasti bisa untuk meningkatkan belajarnya seperti itu. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas ataupun produktivitas dari belajar itu sendiri. Yang awalnya anak itu bermalas-malasan, kemudian yang awalnya anak itu ogah-ogahan untuk melakukan belajar, bahkan untuk membuka buku saja tidak mau gitu ya. Nah, ketika kita mencanangkan ataupun kita memberikan suatu pendidikan, edukasi tentang perilaku hidup sehat dan bersih, pasti anak itu akan mampu untuk meningkatkan ataupun bisa berinovasi dari belajar itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu menurunkan angka absensi karena sakit. Sudah sangat jelas, karena harapan hidup sehat itu salah satunya adalah bisa menurunkan dari sakit ataupun bisa mencegah adanya tanda dan gejala dari suatu penyakit tertentu gitu. Nah, selanjutnya upaya penerapan PHBS di sekolah. Ini sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, yang pertama yaitu bisa memakai pakaian yang bersih dan rapi. Nah, sudah barang tentu hidup dengan kebiasaan yang sehat, hidup dengan kebiasaan yang indah, salah satunya dimulai dari pakaian yang bersih dan rapi. Nah, pakaian yang bersih dan rapi itu bagaimana? Nah, salah satunya yaitu bisa untuk dicuci ataupun ya, maksudnya di sini adalah ketika murid ataupun anak yang sekolah itu minimal 2 kali sehari seragam itu adalah diganti. Karena tahu sendiri ya kan, ketika anak SD ataupun anak SMP itu pakaian merah putih itu 2 hari. Nah, dengan tujuan seperti itu makanya dari sekolah itu sendiri bertujuan agar pakaian itu tetap rapi gitu, tetap rapi dan bersih. Nah, maksudnya memakai pakaian yang bersih dan kotor itu, memakai pakaian yang bersih dan sehat itu ya salah satunya pakaian yang tidak kotor, pakaian yang tidak kumuh. Nah, salah satunya juga bisa untuk disetrika seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun. Air yang bersih yang mengalir akan membuang kuman-kuman yang yang berada di tangan yang kotor. Sedangkan selain sabun itu juga bisa membersihkan tangan dari ataupun bisa membunuh kuman yang ada di sekitar kita, ataupun kadang tangan itu kita tidak tahu ya menempel ataupun memegang barang apapun. Nah, dari situlah kuman-kuman itu menempel di tangan. Nah, di sini sangat dianjurkan sekali kita sebagai perawat itu mengedukasi salah satunya kepada anak-anak di tatanan sekolah untuk terus ataupun membiasakan hidup sehat itu dengan mencuci tangan. Nah, salah satunya yaitu mencuci tangan 6 langkah. Pasti teman-teman sudah tahu kan ya bagaimana cuci tangan 6 langkah. Nah, dengan kebiasaan juga memakai sabun. Di sekolah sekarang tuh sudah banyak mencanangkan ataupun menata
suatu sistem kelas ataupun sistem bangunan di sekolah itu salah satunya ada wastafel ataupun tempat cuci tangan. Nah, salah satu tujuannya apa? Yaitu untuk bisa membiasakan anak didiknya ataupun anak muridnya itu mencuci tangan 6 langkah menggunakan air yang mengalir ataupun dengan sabun. Nah, yang ketiga kita bisa lihat ya teman-teman, yaitu menggunakan jamban yang bersih. Ini salah satunya bisa sangat penting diterapkan di sekolah karena selain petugas ataupun selain petugas kebersihan ataupun guru ataupun cleaning service yang ada di sekolah, ini sangat penting ya, sangat penting anak muridnya sendiri itu piket ataupun mengadakan piket kelas ataupun bisa bersih kelas dengan secara teratur. Dengan menggunakan jamban yang bersih dapat mengurangi resiko dari penularan suatu penyakit. Nah, tahu sendiri salah satu penyakit yang disebabkan karena jamban yang kurang bersih ataupun toilet yang kurang bersih itu adalah diare. Nah, ya kita juga tidak tahu bahwa munculnya dari mana suatu kuman itu, kita tidak tahu. Maka dari itu kita lebih baik mencegah ya daripada kita mengobati seperti itu. Nah, mulai dari sekarang itu sangat penting untuk membiasakan ataupun menggunakan jamban yang bersih seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu memelihara kuku yang bersih ataupun memotong kuku. Nah, di sini bisa untuk 1 minggu itu sekali, bahkan bisa ketika kuku itu kotor ya kita harus segera untuk dibersihkan dengan air yang mengalir seperti itu. Kuku yang bersih itu juga dapat menghindari dari kuman ataupun menghindari kuman yang ada di sela-sela jari ataupun yang ada di kuku ini sendiri. Kadang kan kita tidak tahu anak itu bermain seperti apa dengan teman-temannya di sekolah, bahkan di lingkungan rumah pun anak-anak sering main gitu ya, main menggunakan lumpur sehingga kuku ini sendiri kotor gitu ya. Nah, bagaimana ketika orang tua ataupun kita sebagai perawat tidak mengedukasi kepada anak didik yang mereka sembarangan untuk bermain dan setelah itu makan tanpa mencuci tangan. Pasti kita semua pasti membayangkan kan ya bagaimana kotornya tangan itu dan makanan itu akan dicerna oleh tubuh gitu. Nah, pasti itu akan menjadi salah satu penyebab dari penyakit seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman kita bisa tahu ya tatanan di sekolah itu BHBS-nya adalah tidak merokok. Ini sudah sangat kasus ini sudah sangat banyak teman-teman ya, kita tahu di lingkungan kita anak SMP apalagi anak SMA bahkan anak SD pun sudah banyak yang merokok seperti itu. Sungguh sangat miris ya jika memang kita rasakan seperti itu, anak yang usia segitu saja sudah merokok, sedangkan kita tahu kandungan dari rokok itu sendiri ada nikotin yang bisa membuat kecanduan seperti itu, dan juga tar yang bikin pasti salah satunya adalah penyakit dari paru-paru itu sendiri, bisa asma, bahkan sesak nafas ya kan, asma, sesak nafas dan penyakit lainnya yang disebabkan dari rokok itu sendiri. Sekarang sudah banyak sekali yang merokok seperti itu, bahkan 1 hari pun bisa menghabiskan 1 contong ataupun satu bungkus rokok itu seperti itu. Nah, salah satunya itu adalah faktor dari lingkungan ataupun dari masyarakat, dari lingkungan yang mempengaruhinya. Sebenarnya tidak hanya dari lingkungan sekolah itu sendiri, bahkan dari keluarga ataupun dari orang internal pun. Contoh seperti bapaknya yang merokok, kemudian anaknya yang melihat dan ingin mengikutinya, sebagai orang tua yang sebagai role model yang tidak baik, itu bisa salah satu faktor ataupun tanda ataupun penerapan yang tidak baik gitu bagi anak-anak sekolah seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, tidak menggunakan nafza. Penggunaan nafza itu dapat membahayakan kesehatan fisik, nah maupun psikis pemakaiannya. Nah, nafza itu kan dari narkotika, kemudian ada psikotropika, kemudian ada zat adaptif gitu ya. Nah,
di sini sangat-sangat berbahaya, tidak lain dan memang sama halnya banyak dengan merokok seperti itu ya. Sama halnya dengan merokok. Ketika terus-menerus dikonsumsi akan mengakibatkan kecanduan dan itu sangat mengganggu dan membahayakan dari fisik ataupun psikologis si anak itu sendiri. Nah, jika memang anak itu mengkonsumsinya saja sudah dari kecil gitu loh, bagaimana nanti ke depannya ataupun ketika sudah besar nanti seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, yang ketujuh yaitu memberantas jentik nyamuk. Nah, upaya untuk memberantas jentik nyamuk di lingkungan itu bisa membuktikan dengan tidak membuang sampah sembarangan seperti itu ya. Ataupun bisa jentik-jentik nyamuk ini bisa ditemukan pada di selokan yang kurang bersih, selokan di sekolah seperti itu yang kurang bersih karena anak sekolah sendiri yang tidak membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Nah, bisa juga ketika ini dicanangkan bagi anak-anak sekolah, kemudian karyawan ataupun guru-guru yang di sekolah juga untuk memberantas jentik nyamuk ini sebenarnya juga mudah seperti itu ya, membakar sampah-sampah yang ada di sekitar ataupun jika tidak membakar kita bisa membuang sampah, salah satunya membuang sampah pada tempatnya seperti itu ya kan, ataupun bisa menguras dari bak-bak toilet yang ada di sekolah setidaknya 1 minggu itu adalah sekali. Tujuannya apa? Biar tidak menimbulkan ataupun tidak menjadi sarangnya nyamuk ataupun jentik nyamuk itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ke-8 yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tadi sudah dijelaskan ya, salah satu tujuan ataupun manfaatnya yaitu biar tidak menjadi sarang nyamuk ataupun menimbulkan adanya jentik nyamuk yang mengakibatkan penyakit-penyakit ataupun mengakibatkan suatu lingkungan yang tidak sehat ataupun lingkungan yang kotor seperti itu. Nah, di sini membuang sampah tempatnya itu kan ada 3 ya, ada tiga pilahan sampah yang organik maupun yang non organik. Jadi sekarang sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah mencanangkan ataupun yang sudah menata suatu bangunan itu sendiri, suatu lingkungan yang sehat sendiri di sekolahnya dengan adanya pemilahan sampah. Nah, kita juga tidak asing bahkan tidak jarang menemukan sampah yang ada pilihannya yang warna merah, kemudian yang warna kuning, warna hijau gitu ya kan. Kita sudah tahu. Nah, di situ harapannya kita sebagai perawat ataupun sebagai guru bahkan ataupun sebagai orang tua harus mengajarkan secara dini anak-anaknya seperti itu ya. Bagaimana pemilihan sampah itu dengan baik dan benar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, yang nomor 9 yaitu mengkonsumsi jajanan di kantin sekolah. Nah, kita juga sering kan ya, kita dulu sekolah SD, SMP, SMA bahkan sekarang kuliah pun pasti ada yang namanya kantin. Nah, di sini harapannya kita sebagai role model ataupun perawat bisa mengedukasi seperti itu ya, mengedukasi kepada adik-adik kita ataupun bahkan anak-anak sekolah, tatanan di sekolah itu dengan jajan secara sehat di kantin sekolah. Nah, yang pasti tidak makan makanan yang di situ memang tidak ditutup ataupun makanan yang tidak ada tutupnya itu jangan, karena yang kita tidak tahu lalat yang menghidap bagaimana. Seperti itu kita harus memilih makanan yang sehat itu seperti apa. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang nomor 10 yaitu menimbang BB ataupun tinggi badan setiap bulan seperti itu ya. Nah, di sini sangat perlu karena kita harus tahu bagaimana tumbuh kembang si anak itu sendiri, perkembangan si anak itu sendiri seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin sampai sini yang saya sampaikan karena ada teman saya satu lagi nanti dia Ambar ini yang akan menyampaikan seperti itu. Ya, baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Nah, yaitu yang ke-11 mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Nah, olahraga ini penting ya untuk kesehatan. Nah, gitu. Jadi terutama untuk anak sekolah. Nah, jadi kan kalau olahraga teratur dapat memelihara kesehatan fisik
dan mental, serta kebugaran tubuh. Nah, jadi sehingga tubuh kita itu sehat gitu. Nah, jadi PHBS di sekolah, olahraga teratur ini sangat dianjurkan gitu untuk melatih kekuatan otot dari anak didik itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah kesadaran dari diri sendiri. Nah, PHBS di sekolah itu sendiri adalah upaya memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat dan lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS itu sendiri dalam mewujudkan kesehatan di sekolah itu sendiri. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang belum jelas dan kurang paham, bisa ditanyakan di grup diskusi J. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.